Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang budget ya. Jadi budget itu pada versi community dihilangkan ya di versi 12 ini. Jadi untuk mengembalikannya maka silahkan ikuti video tutorial pertemuan pertama ya tentang menginstal modul-modul pendukung, sama seperti aset ya. Jadi pada Odoo ini budget itu bisa berfungsi sebagai budget, cost control, atau juga sebagai target ya. Maka akan kita praktekkan insya Allah. Pertama kita akan membuat analytic account dulu terlebih dahulu. Jadi untuk menyambungkan antara budget sama realisasi, maka kita butuh analytic account ini. Pertama misalkan kita buat di sini kita ketik misalkan biaya bensin ya, atau bisa misalkan ingin per departemen. Kemudian misalkan kita kasih kode 001. Kemudian kita buat kembali target penjualannya, misalkan jasa training sama-sama sales departemen. Kita save ya. Jadi kita bikin dua ya untuk menunjukkan bahwa budget itu bisa digunakan sebagai biaya maupun sebagai income ya, baik pemasukan maupun pengeluaran. Setelah kita membuat analytic account, maka selanjutnya kita membuat budget position ya, budgetary position. Jadi fungsinya ini sebagai pengelompokan ya, pengelompokan terhadap akun-akun terkait. Misalkan biaya, kita tinggal namakan di sini akun-akun yang masuk kategori biaya atau beban ya. Anggap aja ini kita pilih satu ya. Kemudian misalkan yang selanjutnya pendapatan, kita pilih yang sales service ya. Jadi kita juga bikin dua budgetary position sebagaimana analitik ya. Ada untuk kategori biaya atau beban, ada kategori untuk pendapatan ya atau penjualan. Nah kemudian setelah kita membuat analytic account sama budgetary position, maka selanjutnya kita akan membuat budgetnya. Nah jadi sekarang intinya dari budgetnya kita buat di menu accounting, kemudian budget. Kita buat di sini misalkan budget 2020 ya. Di sini periodenya dari mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Karena ini budget mungkin bisa kita tambahkan ya, misalkan budget dan target 2020. Nah ini kita pilih sesuai dengan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Analitiknya biaya bensin. Nah karena ini setahun ya, dari bulan Januari sampai Desember, maka untuk mempermudah anggap aja misalkan kita bikin sebulannya itu 1000 ya, berarti 12 bulan berarti ada 12.000 ya. Karena ini cost, maka kita perlu membuatnya minus 12.000 untuk mempermudah saja. Yang kedua ini yang pendapatan ya, jasa training sama periodenya. Nah ini karena ini income jadi kita kasih nilai plus, anggap aja sama juga ya untuk mempermudah 12.000. Nah di sini ada kolom plan amount yang sudah kita isi ya untuk anggaran dalam setahun, baik anggaran maupun target. Kemudian di sini practical amount. Nah ini nanti untuk realisasi ya, pada saat kita bikin invoice ya, baik customer invoice maupun vendor bill. Jadi kalau biaya di vendor bill AP, kalau pendapatan di customer invoice atau AR ya. Nah sedangkan theoretical amount ini, nah ini rumus ya, rumus dari Odoo-nya. Jadi dia rumusnya itu misalkan kita menargetkan dalam sebulan itu 1000 ya, kita bagi rata, ini 12 bagi rata, sebulannya 1000. Sedangkan kita menargetkan awalnya Januari.
Nah, jika sekarang bulan Mei ya, bulan Mei, jadi udah berjalan kurang lebih 5 bulan ya. Nah, jadi anggarannya seharusnya ada sekitar 5.000. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, ini kenapa nggak 5.000? Nah, karena si Odoo itu menghitungnya bukan level bulan, tapi level hari. Jadi kalau kita hitung di Excel ya, nah ini jumlah hari dari mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal sekarang yaitu 9 Mei, maka itu jumlah harinya ada 129. Sedangkan selanjutnya ini adalah jumlah hari dalam setahun ya, 365 hari. Nah, ini budget anggaran kita. Jadi rumusnya adalah jumlah hari dibagi total jumlah hari setahun ya. Kemudian ini dikali dengan jumlah budget kita. Nah, sehingga hasilnya segini, 4241. Nah, segini sama ya. Jadi kenapa ini jumlahnya keriting? Karena dia jumlahnya per hari. Tapi kalau misalkan kita akhir bulan, nah insya Allah dia bulatnya seperti itu. Jadi biar nggak pusing, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Nah, sekarang ini sesudah kita buat, sekarang kita confirm ya. Nah, sekarang kita insya Allah akan menjalankan praktikalnya, yaitu dengan membuat vendor bill yang pertama. Menu accounting, vendor bill. Ini kita buat, anggap aja buah nasarana juga. Misalkan ini untuk biaya fuel bahan bakar. Kemudian, nah ini kita harus penting mengisi analitiknya ya, untuk agar realisasi budgetnya bisa kita ambil. Misalkan yang pertama biaya bensin. Untuk mempermudah, kita anggap aja 1.000 ya. Kuantitinya 1, harganya 1.000. Nah, kemudian kita save. Nah, di sini belum terjadi apa-apa ya di budgetnya ya, karena ini statusnya masih draft. Jadi ketika kita validate, nah dia akan jalan berubah update ya di sini. Nah, seperti itu ya. Begitu juga dengan customer invoice ya. Misalkan kita bikin mungkin kita isi yang ada saja ya di sini. Misalkan jasa training. Sini akunnya yang tadi sales service ya. Kemudian nah ini analitiknya kita isi jasa training. Agar untuk mempermudah juga, ini kita isi 1.000. Kita save. Seperti biasa di sini belum ada pergerakan ya. Tapi ketika invoice di validate ya, dan ada pengakuan jurnal, maka kita lihat di sini. Nah, ini berubah ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya realisasinya. Nah, ini kalau kita lihat ada achievement ini apa? Nah, achievement ini adalah target ya. Jadi apakah realisasi dibandingkan dengan teori itu besaran mana ya? Jadi kalau misalkan realisasi lebih besar daripada teori, nah berarti itu udah over budget. Nah, ini ntar ini lebih dari 100% seperti itu. Jadi ini untuk kontrol kita ya, apakah budget yang sudah kita tentukan apakah sudah over atau belum, seperti itu ya. Nah, ini fungsi achievement seperti itu ya. Membandingkan antara praktek realisasi dengan teori ya, seperti itu. Teori pada periode berjalan. Nah, ini kita klik untuk mengetahui rinciannya. Nah, ini. Jadi ini jurnal buat analitiknya ya. Ini juga sama. Nah, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih budget pada Odoo seperti yang sudah kita praktekkan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.